Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Saffi, pakar bola, mengomentari sepak bola dengan kemenangan timnas. Nah, itu dia, semua senang karena dengan adanya Mas Anang, Indonesia menang. Nah, itu. Boleh digeser dikit coba, jajal sekali. Nah, itu dia. Ya. Ini sumber kemenangan. Ya, karena Mas Anang harus dikenang. Iya, karena membawa kemenangan. Dan jadi kelolosan. Indonesia lolos laju lagi ke babak ketiga. Meski akhirnya kepala Mas Anang kunang-kunang, ya kan, karena akhirnya tuh di stop kan. Stop, Iya. kunang-kunang dan terngiang-ngiang. Itu nanti kita bakal bahas. Betul. Karena rame. Sebenarnya ini ada apa di situasi di GBK dan sebenarnya apa masalahnya sih sehingga rame di sosial media, sehingga rame di stadion. Karena gitu kan. kita langsung hadir di sana. Karena kita langsung menjadi saksi mata. Jadi pitch invader. Masuk. Satu stadion itu teriak ya, ngebuin istilahnya kalau anak bola, ya. buing ke Mas Anang sampai Mas Anang walk out. Nah, tapi sebelum mengucapin selamat buat timnas Indonesia. Ini nggak apa-apa Mas, digeser lagi. Iya ini. Nanti. Ya. Itu dia tadi. Bawaannya mau nyanyi jodohku. Kalau Iya, takut dipiting gue dari belakang tadi. kamu ngomongin saya ya? Enggak, nanti kita bahas benar-benar objektif. Ya. Nah, karena pertama nih, sebelum kita bahas taktikal Indonesia ya, Indonesia berhadapan karena kalau bahas taktikal banyak lah, YouTube lain banyak. Ini ada 3 yang paling rame menurut gua. Ya, gua akan memberikan opini, gua bakal share di sini dan lu juga yang nonton bisa komen gimana menurut kalian tentang pertanyaan yang gua kasih, yang gua lempar. Pertanyaan pertama adalah tentang Indonesia. Ya, bagaimana kehadiran fans FOMO? Nah, ini gue bisa jawab karena secara langsung kita kan udah ke situ, Mas. Kita emang sering di stadion, tapi untuk kayak memastikan apa sih yang beda, apa sih yang berpengaruh sama fans FOMO yang hadir sekarang untuk dukung timnas. Yang pertama tentang fans FOMO, yang kedua ada Bung Toel. Bung Toel itu kan live reaction bareng teman kita Oki Rengga. Ya, Bung Toel sebenarnya teman gue juga. Dua-duanya teman gue dan ketika itu gue nggak tahu sebenarnya masalahnya apa karena videonya itu cuma 21 detik. Bung Toel lagi sama Oki di depan, ada yang mau lempar Bung Toel pakai botol aqua, tapi nggak kena, malah arahnya ke Oki. Ya, marah-marah Oki. Marah-marah Oki, dan kita kan tahu fenomena Bung Toel sekarang terhadap timnas seperti apa dan ada kejadian seperti itu. Nah, yang terakhir rangkaian acara dari PSSI yang menghadirkan Coldplay, menghadirkan Mas Anang ya di halftime dan di akhir. Ya, itu dia. Yang pertama dulu, kalian boleh juga komen-komen, share tentang hadirnya fans FOMO di Indonesia. Terutama banyak dari kaum hawa ya. Kaum hawa. Iya. Dan kalau dari gue pribadi sih, pendapat gue sah-sah aja. Selagi dia mendukung timnas Indonesia dan membeli tiket secara legal gitu, ya nggak apa-apa gitu. Itu juga menambah pemasukan untuk PSSI, kemudian juga menambah animo masyarakat dan memberi tekanan untuk tim tamu gitu. Dan karena mendukung itu adalah hak segala bangsa, Jadi ketika apapun alasannya, kalau mau mendukung selagi memang dukungnya dengan cara yang baik, ya nggak masalah kalau gue pribadi. Kalau gue juga pertama gue kan agak penasaran kayak apa sih, kayaknya kan goreng, sama-sama saling goreng. Yang baru datang dukung timnas nyikat yang lama udah anak stadion dan lain-lain. Yang stadion juga nyikat anak FOMO gitu. Tapi setelah gue lihat, ya nggak apa-apa karena kita udah menerima berbagai macam perspektif. Pertama, hal yang menurut gue fans FOMO bikin ganggu tuh kayak ngejar-ngejar terus kayak ke siapa, Rafael, ke Nathan, kayak gitu. Tapi mengganggu privasi lah ya. Mengganggu privasi, tapi ternyata ketika ditanya itu nggak apa-apa, kata pemain, nggak apa-apa gitu, bahkan kayak dicie-ciein. Iya, gitu kan. si Nathan kan waktu golnya Rizky Ridho mau didorong-dorong tuh biar digodain. Nama gitu. Cegil tuh, cegil katanya gitu. Nah, ternyata itu udah dapat
sudut pandang dari pemain kalau itu nggak apa-apa, oke, nggak terlalu masalah ya nggak berarti. masalah. Dan ngapain sih dia di stadion? Ya dia ngedukung, Iya. dia ngedukung. Bahkan bukan cuma ngedukung, banyak UMKM yang Iya. kayak Bando, ada Nathan, Bando, Iya. ada Rafael Strike, Betul. ada Kipas yang Ya. beli itu. Ya ala-ala K-pop konser lah ya, Nah, K-pop konser. Berarti kan fans FOMO ini secara tidak langsung menghidupkan, Betul. menghidupkan UMKM juga. Dan memberi warna baru. Jadinya Iya. kan wajah GBK tuh jadi lebih fresh. Bener, Ya kan? variasi. Variasi, ada cantik kan, Kalau nggak gua mas-mas aja kan. Kan biasa dulu mas-mas ya kan. Iya, tukang deng-deng masuk, ada orang Iya. Pacitan. Ini semuanya banyak, semuanya banyak dan nah, itu pertama UMKM Iya. mendukung support ternyata dari sudut pandang pemain tuh nggak Iya. apa-apa gitu. Bahkan dulu juga kita nggak bisa pungkirin 2010 Irfan Bahdim meledak banget. Iya. Gayanya Betul. gitu kan semuanya juga. Animonya jadi bertambah juga gitu ya. Sekarang lebih banyak lagi Irfan Bahdim lainnya gitu. Ada Nathan, ada J.I.Z gitu. Dan kalau menurut gua apapun alasannya, ya nggak apa-apa karena toh akhirnya tujuan kita untuk menghidupkan sepak bola terus juga memajukan timnasnya ini supaya ini tuh jadi konsumsi semua kalangan Betul, gitu. betul. Dan stadion kita kemarin kan dapat banyak kisah yang pilu lah di stadion dan Ya. sebagainya. Jadi orang tuh mau lagi untuk ke stadion karena stadion adalah tempat yang aman, nyaman untuk siapapun gitu. Untuk wanita, untuk anak-anak gitu. Karena kemarin kan sempat Ada kejadian takut, lah, iya, ya, ada gitu. trauma lah gitu. Dan ya itu menurut gua sangat nggak apa-apa banget fans FOMO dateng Iya. dan tujuannya memang mendukung Iya. gitu kan. Kalau fans FOMO mah nggak apa-apa, yang datang fans KOMO yang agak susah gitu ya. FOMO Kalau fans Itali. FOMO ya Kejauhan soalnya. Itali. Kalau Apalagi- masih fans FOMO mah nggak apa-apa. Iya, apalagi F-nya diganti H. Nah. Duh, bisa lagi semua tuh kalau kayak gitu. Nah ini nggak apa-apa, variatif. Siapa tahu lu ada yang kenalan dari dating apps misalkan. Ya. Datang nonton Bener. Indonesia timnas yuk ketemuan di sana. Kopdarnya di situ. Kopdarnya di situ dan minimal itu cowok atau itu cewek udah mengeluarkan duit 250 ribu. Betul. Berarti kan setidaknya Punya di duit. Grade B ke atas kan. Punya duit. Bukan Punya nonton duit. bobolan. Dan lu ketemunya di stadion yang rame. Iya, aman. Nggak mungkin langsung diajak ke Oyo kan? Iya, nggak mau iya. ke kamar mandi ke situ nggak Iya, mungkin. kecuali ya pulangnya nggak tahu kita. Itu terserah Itu kalian. urusan kalian masing-masing. Kalau gua ya intinya nggak apa-apa ada. Nggak apa-apa. Bahkan bisa meningkatkan Indonesia kan menurut data katanya 75% masyarakat Indonesia mencintai sepak bola. Ya benar itu kan. Siapa tahu bisa jadi kayak 90%. Betul, Ya, betul, jadi kan betul. dipolitikinnya lebih gampang. Waduh. Dimaininnya. Ditungganginya lebih gampang ya. Nggak itulah gue sebenarnya nggak apa-apa gitu berteman walaupun lu nggak nyambung secara referensi gitu disuruh sebutin 10 pemain 11 Yeah. pemain nggak hafal tapi dia udah beli tiket Yeah. dia udah bantu PSSI Ada effortnya. bahkan datang jauh-jauh Jauh-jauh kemarin kita ada dari Bandung, Iya. dari Wali Mandar. Kediri, Iya. iya kan. Gitu. Nyari diksi lucu. itu nggak apa-apa ya nih teman-teman dan ya lu itu semua temen lu ya di saat Iya kayak benar, jangan mengkotak-kotakan lah. jangan kotak-kotakan dan jangan ini yang bikin ribut kan sebenarnya kayak yang anak lamanya stadion nyikat yang FOMO. Iya. Yang FOMO defend. Ini bukan market lu tiketnya dinaikin. Enggak, ternyata semua ada sold out kok di situ. Iya, iya. Paling ada sisa doang buat Filipina ya sebelah kiri kita ya. Sama Itu. buat tamu undangan. Ya, Itu. ya, itu tadi udah nyinggung tiket berarti Ah. gimana kenaikan tiket nih? Dikit lah. Kenaikan tiket. Iya. Oh, kenaikan tiket. Ternyata gue tahu alasannya. Iya. Kenapa tiket naik? Biar Bayar Mas Anang. iya itu dia. Enggak, bukan itu. Bukan. Tiket itu terasa harganya sesuai ketika kita juga diperlihatkan permainan timnas yang seperti itu. Yang lagi naik juga Lagi ya. naik, Dan ya. PSSI tahu momentum dan kalau misalnya memang ini digunakan untuk masuk ke dananya PSSI ya bagus gitu. Cuman sosialisasi dan transparansinya lah. Harus emang Memang nyampe kenapa kita harus bayar segitunya, apa yang naik, apa yang akan diperjuangkan dari duit yang kita bayar gitu. Tapi gue sepakat sebelum ke tiket gue tarik lagi kayak fans FOMO tuh kayak memberikan intimidasi. Gue nggak sepakat itu. Menurut gue memberikan intimidasi untuk fans pemain Tamu. lawan tamu karena
terintimidasi apa dia sama kipas. Emang Ya kan, mulainya jadi jauh. Suaranya itu kan jadi makin banyak gitu. Terintimidasi apa dia sama Bando Rafael Streit. Malah yang terdistraksi Nathan lagi pegang bola kan bingung dia. Tapi itulah ya. Iya. Dan kita juga di sono kan bukan cuma nonton, sebenarnya kita ada kepentingan kayak konten juga. Bikin konten. Dan mereka juga terbuka ya, diajak interview gitu, dia pada mau. Jadi Pada mau. ya kalau ada timnas mudah-mudahan juga bukan cuma mendukung saat kualifikasi. Ya. Tapi nanti di babak ketiga dan kayak usia youth-youthnya juga didukung lah. Iya, betul. Itu dari Fans FOMO. Sekarang kita berlanjut ke perlemparan Botol. terhadap Bung Toel. Bung Toel. Ya, ini wartawan senior, pernah masuk ke Jurnalis ya, senior. meliput Piala Dunia, Ya, meliput di kancah sepak bola udah harum sebenarnya namanya gitu kan. Tapi ketika dia nonton bareng Oki Rengga, ada sebuah botol yang melayang ke arah para performance di depan, dan adalah ya kayak gitu. Terus menurut lu gimana tuh Bung Toel? Kalau Bung Toel memang opininya itu Sekarang ya, iya, terutama apalagi. menimbulkan banyak pro dan kontra lah pastinya ya. Tapi terlepas dari itu, janganlah sampai melakukan tindakan anarkis. Itu kan udah sampai ke ranah anarkis itu. Ya, hitungannya. Kalau misalnya dia beropini, itu adalah haknya untuk beropini. Ya, Dan kalau misalnya kalian ingin membantah, ya itu hak kalian dong untuk Opini membantah. dibalas opini. Ya, opini harusnya dibalas opini, jangan opini dibalas botol. Ya kan? Jadi kalau menurut gua ya sah-sah aja apapun yang dikeluarkan oleh Bung Toel. Toh dia tidak merusak PSSI, ya kan? Maksudnya tidak merusak dong, gitu. Dan kalian kalau misalnya tidak setuju ya balas dengan opini. Ya komen tuh juga udah cukup menyakitkan dia lah. Iyalah. Jangan sampai dilempar. Keluarganya diserang, anaknya diserang kan juga udah. Udah cukup lah udah gitu. Jadi lu maksudnya tim Bung Toel nih? Bukan tim Bung Toel maksudnya. Tidak membenarkan secara benar juga alasan-alasan tidak logisnya Bung Toel, tapi tidak membenarkan juga perlemparan gitu. Ya. Kalau gua mah emang ya Bung Toel, gua tahu dia wartawan senior. Iya, gitu. punya dasarnya juga lah Iya, pasti. dasarnya ada, dia ditanya pelatih Indonesia terbaik siapa, dijawab gue lupa yang tahun berapa. Itu gitu. yang juara ini kalau nggak salah SEA Games. Iya, yang juara SEA Games kayak gitu. 91. Memang belakangan ini kontroversi dia gitu. Dan tapi yang sangat gue sayangkan dari Bung Toel, kalau dia di belakangnya nggak ada orang yang bayar. Kalau nggak ada Kalau nggak ada orang yang bayar, kenapa lu harus gitu, Bung Toel? Iya, lu gue bakal mengamini Bung Toel kalau ternyata ada orang yang emang lu jadi antitesis Indonesia, lu jadi antitesis Sintayong dengan resiko yang udah ditanam sama dia. Gue bayar 1 triliun misalnya. Ya berapalah gitu kan. Kalau emang Bung Toel nggak ada yang bayar, ya gue sangat kesian sebenarnya sama Bung Toel. Dia berarti berdiri sendiri. Dia berdiri sendiri karena apa ya, ongkosnya mahal untuk kayak gitu, maksud gua. Resikonya terlalu besar. Iya, bahkan kayak gue sekali lagi tidak membenarkan pelemparan botol itu terjadi, karena kan Bung Toel beropini gitu, lu harusnya bayar. Kayak lu kayak nggak bisa mikir aja kayak ini gue punya gagasan ini, gue punya pendapat ini, balas pakai pendapat nggak bisa, nguik lempar kayak bro itu lagi main otak ketemu otak gitu kan. Kalau mau memang otak ketemu otak, opini ketemu opini, yang lu lempar jangan botol tapi lempar pantun. Lempar pantun sama lempar tanggung jawab. itu. Ya, lebih mendingan lah ya, Ya. jadi lebih seru ada tektokannya. Ya, walaupun gue tahu itu resiko dari Bung Toel, cuma kayak udah kayak main ke fisik, gue tidak terlalu, bahkan gue nggak mendukung itu terjadi gitu. Kalau gue kesel sama Bung Toel, kesel gitu kan. Kalau dari sisinya Bung Toel kayak sayang banget kalau lu nggak ada yang bayar, berarti emang lu aneh aja. Bahkan gue ngomong bilang kayak gitu. Tapi ya udah, kalau udah kekerasan nggak dulu gue. Nggak dulu. Nih, Bung Toel juga orang yang gini. Benar ku mencintai. Ini bridging maksudnya. Bridging ke Anang. Sekarang ya di akhir-akhir laga ada Mas Anang. Sebenarnya dari awal dia udah datang, di tengah-tengah nyanyi, di tengah babak pertama nyanyi, setelah akhir yang tadinya setelah acara
Indonesia peluit akhir dibunyikan, Biasanya. apapun hasilnya menang, seri atau kalah, biasanya itu Ritual, pemain ya. melingkar ya, ritual nyanyi tanah air ya, tanah air. Indonesia Pusaka. Tidak kulupakan. Lampu mati semua pakai flash itu Ya. closing Haru lah yang ya. merinding. Haru, ya. Itu yang kayak bikin gue emang pengen ke GBK lagi. Iya, dan Kayak gitu. ini yang selalu dinanti oleh pendukung juga, sampai kan banyak yang nggak pulang gitu untuk nunggu itu doang. Bahkan kemarin ditungguin Tom Haye yang lagi di interview, ditungguin cetak gol. untuk nyanyi lagu itu. Malah nyanyi lagu Jodoh. bukan ya. Bukan. Mau kita nungguin Tom Haye berame-rame nyanyi apa Tanah Air, Iya. malah ngasih golden ticket ke Jakarta. Ke Jakarta. Padahal udah di Jakarta. Iya. Itu dia. Lo dulu gimana menurut lo hadirnya Anang Hijau, Anang Hijau, Anang Hermansyah. Anang Hermansyah, media sosialnya Anang Hijau. Iya, kalau menurut gua ya Mas Anang nggak salah kalau dia dibayar, kan itu pekerjaan, bagian dari job. Ya meskipun balik lagi kayak Bung Toel tadi ya tahu resikonya sendiri gitu. Mungkin Mas Anang nggak survei, nggak riset kalau apa jadinya kalau dia tampil di tengah-tengah timnas Indonesia main gitu. Jadi ya bukan salah dia kalau ngejob gitu. Memang momennya aja yang nggak pas gitu. Kalau dari lu gimana? Iya, kalau gua kejadian Mas Anang itu yang salah adalah momennya. Ya yang ngundang dong berarti. Momennya dan keputusan orang. Bahkan gue bilang ngundang nggak salah, Dit. Ngundang nggak salah, tapi nyanyinya tuh harus tahu di jam berapa dia nyanyi. Tampilnya pas apa gitu. Jam 3 subuh misalnya kan udah sepi. Tapi iya, menghibur siapa deh, legend-legend yang udah nggak ada. Nih, bahkan gue bilang ngundangnya pun nggak apa-apa. Iya. Tapi nyanyinya itu salah momen aja. Iya. Di halftime kan nyanyi, kita mesti ngikut. Iya. Nah, dia harusnya kayak emang riset dulu Iya. apa yang dilakukan Timnas biasanya setelah Laga. acara, setelah laga gitu kan. Kalau gue jadi Mas Anang, itu pasti gue nggak tahu bayarannya berapa ya. Iya. Itu gue ambil tetap eksistensi, bentuk support terhadap timnas juga. Tapi kalau gue tahu setelah akhir acara itu ada lagu Tanah Air buat ritual penutup, gue nggak bakal nyanyi di akhir acara. Ngapain tuh lu? Mana? Kalau nggak nyanyi ngapain? Ke Filipina. Nyanyinya di Filipina. Menghibur Filipina kalah. Pakai lagu Christian Bautista. Iya. Tapi itu nih gue Mas, bahkan gini, gue Mas Anang itu nggak masalah Mas Anang, suaranya bagus sebagai musisi oke lah. musikalitas sih nggak perlu ditanyakan lagi, legend di Indonesia. Gitu kan. Kalau Kak Ashanti juga ya dia ngikut Mas Anang Ikut, kan. ya. Aku ikut Mas Anang aku ikut aja Mas katanya. Anang aja gitu. Yang salah adalah momennya. Momennya aja gue gitu Mas Anang Hijau. Karena walaupun namanya Anang Hijau, dia nggak mesti kok nyanyi di lapangan hijau. di rumput hijau nggak perlu. Tapi pertanyaannya nih, simpel aja terakhir. Kalau yang nyanyi itu Raisa, bukan Mas Anang, bakal dibuin nggak ya? Iya, ya kita nggak tahu ya kan? Iya. Ya gue balik aja. Kenapa Mas Anang dibuin? Bisa jadi Raisa juga. Tadi dulu Raisa bisa jadi. Dangdut, dangdut gitu. Ada yang teriak gitu. Iya. Itu sih kalau gue nggak. Kalau gue jadi Mas Anang sebagai performance itu gue ambil tetap ya, tapi gue nggak bakal mau nyanyi setelah timnas karena ada ritual yang udah ditunggu sama masyarakat. Menang seri atau kalah itu harus nyanyi Tanah Air. Ya, itulah Gitu ya. dia. Berarti Indonesia berpotensi ketemu banyak lah Jepang, Korea, karena Indonesia sekarang ada di pot 6 gitu. Dan lawannya pasti akan tim-tim besar tuh di pot 1 kayak Jepang, Korea kan. Jadi kalau di Euro kita Georgia, Albania gitu tuh. Austria lah kita udah bagus. Austria masih bagus itu. Ya, kita kan bagus dikit Iya, sekarang. Peningkatannya oke, gitu aja. Guys, itu yang bisa gue share tentang nonton langsung di. Sebenarnya kita nonton langsung sering ya, cuma Sering. ya ini lagi Momennya, banyak momen-momen unik aja menurut gua. Gimana tadi tentang 3 pertanyaan yang gua udah utarakan dan gua udah share buat kalian. Kalian bisa komen juga pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekali lagi selamat buat timnas Indonesia. Semangat buat Mas Anang ya. Kalau di calling lagi nanti mikir-mikir dulu Mas Anang ya. Sampai ketemu lagi di Pakar Bola episode selanjutnya.